Dan bertepatan hari ini, tanggal 28 Oktober, ini bertepatan juga dengan hari ulang tahun Pak Ganjar Pranowo. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 kepada Pak Ganjar Pranowo. Semoga di tahun ini segala cita-citanya kemudian terwujud, cita-cita untuk bangsa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berharap di tahun depan, di ulang tahun yang ke-56, kita mengucapkan selamat ulang tahun Pak Presiden. Setuju ya? Nah, bertepatan dengan hari ulang tahun Pak Ganjar Pranowo yang ke-55 tahun ini, mendapatkan hadiah spesial, hadiah istimewa. Hadiahnya berupa apa? Berupa dukungan dari Mbak Yeni Wahid kemarin. Nah, dukungan dari Mbak Yeni ini bukan hanya sekedar Mbak Yeni pribadi, Mbak Yeni seorang, tapi membawa gerbong yang cukup besar, cukup lumayan banyak dari barikade Gus Dur, barisan kader Gus Dur. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Pak Badimas. Informasi hari ini, hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Saya mengucapkan selamat Sumpah Pemuda untuk seluruh pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Terus maju, terus kreativitas untuk bisa menjadi pemimpin di masa depan. Tapi pemimpin yang benar-benar teruji, pemimpin yang benar-benar sudah siap dan mulai dari nol, bukan pemimpin yang disiapkan, yang instan, kemudian juga pemimpin yang mendapatkan privilege dan bantuan dari paman. Dan bertepatan hari ini, tanggal 28 Oktober, ini bertepatan juga dengan hari ulang tahun Pak Ganjar Pranowo. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 kepada Pak Ganjar Pranowo. Semoga di tahun ini segala cita-citanya kemudian terwujud, cita-cita untuk bangsa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berharap di tahun depan, di ulang tahun yang ke-56, kita mengucapkan selamat ulang tahun Pak Presiden. Setuju ya? Karena kedekatan rasa tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, melindungi semua langkah-langkah kita ke depan untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Nah, bertepatan dengan hari ulang tahun Pak Ganjar Pranowo yang ke-55 tahun ini, mendapatkan hadiah spesial, hadiah istimewa. Hadiahnya berupa apa? Berupa dukungan dari Mbak Yeni Wahid kemarin. Nah, dukungan dari Mbak Yeni ini bukan hanya sekedar Mbak Yeni pribadi, Mbak Yeni seorang, tapi membawa gerbong yang cukup besar, cukup lumayan banyak dari barikade Gus Dur, barisan kader Gus Dur. Kalau saya mencermati, melihat beberapa kali di media sosial tentang barikade Gus Dur ini adalah sebuah organisasi yang mereka ini berisikan para santri, mayoritas para santri. Kemudian mereka ini juga adalah kaum nadiyin yang memang benar-benar meneladani segala macam apa yang dulu dilakukan, disampaikan nilai-nilai pemikiran dari almarhum Gus Dur, almarhum presiden kita yang keempat. Nah, kalau kita melihat barikade Gus Dur ini di setiap provinsi, di DPW, ini anggotanya kira-kira rata-rata ini 100 ribuan orang di provinsi. Nah, sekarang di Indonesia ini berapa provinsi? Menyebar di seluruh Indonesia. Bisa dihitung sendirilah jumlahnya berapa. Jadi Mbak Yeni nggak sendirian. Nah, kemudian dengan bergabungnya Mbak Yeni ke kubu Ganjar Mahfud ini kan membawa aura yang cukup positif. Membawa aura yang cukup baik untuk kemenangan Ganjar dan Mahfud. Karena apa? Karena nilai-nilai kemudian semua pemikiran yang ada di presiden kita, Presiden Gus Dur ini diwakilkan oleh Mbak Yeni sekarang. Meskipun juga untuk anak-anaknya yang lain. Nah, ini semua juga nggak terlepas kalau bagi saya
nggak terlepas dari dukungan dari ibunda beliau, dari Bu Sinta Nuria. Kalau beberapa waktu yang lalu, Pak Ganjar ini kan kemudian mengunjungi atau sowan ke Ibu Sinta Nuria yang ada di Ciganjur, di Jakarta. Bertemu, kemudian meminta petuah, lalu kemudian Bu Sinta memberikan wejangan, tetap tegak lurus, kemudian jangan belok-belok untuk Indonesia. Kemudian sekarang direpresentasikan dalam bentuk dukungan. Nggak mungkin Mbak Yeni akan memberikan dukungan tanpa restu dari Ibu Sinta. Nah, kalau kita melihat kiprah dari keluarga mantan Presiden Gus Dur, ini kan memang mereka ini adalah cinta dengan pluralisme, kemudian membawa semangat toleransi, tegak lurus penegakan hukum, dan beberapa tentang sosial, bagaimana sosial kemasyarakatan, merawat kebinekaan ini, itu nilai-nilai yang ada di keluarga almarhum Gus Dur. Dan ini sangat klop dengan yang diusung atau yang dibawa oleh Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Nah, lalu kemudian dengan dukungan ini, efeknya apa? Efeknya akan semakin memperkuat suara dukungan mereka di wilayah Jawa Timur. Kita tahu sendiri, Pak Mahfud, orang asli Madura. Hampir 99% warga Madura, kalau saya meyakini, sekarang akan mendukung Pak Mahfud. Lalu kemudian orang-orang Madura yang tersebar di seluruh Indonesia, kebanyakan akan mendukung Pak Mahfud. Lalu orang di Jawa Timur yang kemarin beberapa kali melihat ada sosok Caimin di kubu Anies Baswedan. Kemudian dengan majunya Pak Mahfud sebagai calon wakil presiden dari Pak Ganjar Pranowo, kemungkinan besar juga akan berpindah dukungan. Ditambah lagi dengan sekarang ada Mbak Yeni di sana. Keluarga besar dari Pondok Pesantren Tebu Ireng yang ada di Jombang, masyarakat Jawa Timur, keluarga Gus Dur, kemudian orang-orang yang cinta terhadap Gus Dur, para Gus Durian ini, kemungkinan besar akan berpindah haluan ke sini. Karena selama ini mungkin mereka hanya menemukan sosok perwakilan Nahdien ada di Caimin. Tapi ketika ada Pak Mahfud, ketika ada Mbak Yeni, kemungkinan besar Caimin akan ditinggalkan. Nah, dengan demikian, di Jawa Timur insya Allah akan bisa dimenangkan oleh pasangan ini. Di Jawa Tengah, kita tidak perlu ragu lagi. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengkondisikan umat Nahdien, kemudian bagaimana kita berjuang untuk memenangkan di Jawa Barat dan di daerah-daerah yang lain. Kalau di Pulau Bali, tidak perlu diragukan. Hampir seluruhnya mereka ini adalah simpatisan dari PDI Perjuangan. Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai NKRI, sangat mencintai Pancasila, direpresentasikan dengan memilih PDI Perjuangan. Mereka justru akan tetap memilih calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, sekarang tergantung bagaimana ini tim pemenangan kemudian bersusah payah, berupaya untuk memenangkan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan kita juga punya tugas yang sama, hampir sama. Dengan cara kita, dengan cara apapun, kalau misalkan punya media sosial, kita sebarkan melalui media sosial. Buat Anda para influencer, silakan melalui influencer, melalui konten video seperti yang saya buat ini. Kemudian kalau misalkan Anda melalui door to door dari rumah ke rumah, karena apa? Karena orang baik harus didukung. Orang baik memilih orang baik. Jangan dibiarkan berjuang sendirian. Nah, dengan masuknya Mbak Yeni ini dalam tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, meskipun nanti beliau menjadi penasehat atau menjabat apapun, akan mengarahkan semuanya kepada Pak Arsyad Rashid selaku ketua tim pemenangan. Dan beberapa tim pemenangan yang lain ini akan semakin solid dan akan semakin membawa aura positif, semakin membawa warna yang baru untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud. Dan kita nanti sangat menunggu bagaimana ketika kampanye, mesin-mesin partai digerakkan, para relawan, kemudian juga simpatisan partai baik dari PDI Perjuangan, P3, Hanura, Perindo akan memenangkan ini semua demi untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Dan dengan masuknya Mbak Yeni, ini semakin komplit. Dukungan dari keluarga mantan presiden. Nah, kalau kita tahu, di kubu Ganjar Mahfud,
ada dukungan dari keluarga mantan Presiden Soekarno. Lalu ada dukungan dari keluarga mantan Presiden Megawati. Dan sekarang masuklah Mbak Yeni dan semakin komplit dukungan dari keluarga mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sementara di tim Prabowo Gibran ini ada didukung oleh mantan Presiden Soeharto yang diwakili oleh keluarga Cendana, kemudian juga ada Pak Prabowo, ada keluarga mantan Presiden SBY, dan didukung juga keluarga Presiden Jokowi sekarang. Sementara keluarga mantan Presiden B.J. Habibie sampai detik ini belum pernah terlibat dalam dunia politik, terutama Copres-Capres. Karena anak-anak dari Presiden B.J. Habibie banyakkan di luar negeri. Nah, sudah imbang, berarti 1-3, satunya didukung oleh 3, sementara yang satunya netral. Nah, sekarang pertanyaannya, dari kubu Anies Muhaimin, ini didukung presiden siapa? Tenang, mereka didukung presiden. Keluarga, istri, anak-anak presiden mendukung Anies Baswedan. Presiden siapa? Presiden PKS, Ahmad Saiku. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk orang baik yang mendukung orang baik. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.